Rahmat Allah dan sejahtera atas Nabi pauleh dunia. Dan banyak di antara kita kemudian memahami dan mengatakan bahwa keadaan sudah normal sebagaimana sedia kala. Maka perlu kita garis bawahi, betul di tempat kita sudah mengalami penormalan, tapi di wilayah-wilayah yang terdampak, di wilayah-wilayah yang langsung terkena dengan bencana musibah ini, maka sampai detik ini masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang didapati di lapangan. Yang kalau anak kita sudah bersekolah per Senin yang lalu, maka anak-anak di tempat bencana jangankan untuk memikirkan sekolah, seragam sekolah, tempat sekolah pun masih dalam keadaan berlumpur. Bahkan kalau hari ini kita melihat masjid kita semakin indah, mimbar sudah baru, sajadah sudah baru, mikrofon sudah bagus suaranya, sudah mulai ada perbaikan ke arah yang lebih baik. Sementara di daerah bencana, mungkin ini ada yang baru minggu kedua atau ada minggu ketiga yang baru mulai melaksanakan ibadah sholat, yang sebahagian tempat-tempat yang itu dekat dengan jalan besar. Sementara yang berada di kampung-kampung terpencil, jangankan untuk membersihkan masjid, rumah tidak ada lagi, tergilas dan tergerus, diangkat oleh kayu-kayu yang dibawa oleh bencana banjir ini. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita merasa nyaman, anggaplah, ingatlah bahwa ada saudara kita yang belum mendapatkan kenyamanan dan ketenangan ini. Sekitar di tanggal 25 Desember yang lalu, kami diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali ke kampung halaman Aceh Tamiang. Ada satu masjid yang kala itu kami naik ke mimbar Jumat, itu baru Jumat yang kedua pasca bencana, mereka melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Maka kalau kita yang berada di kota besar seperti Banda Aceh yang tidak ada kekurangan sesuatu apapun, maka alangkah sedih dan mirisnya hati kita semua ketika Jumat itu datang, masjid sudah sedemikian indah, tak perlu lagi sibuk membersihkan masjid. Masih ada di antara kita yang mengepaskan waktu untuk pergi sholat Jumat. Lain cerita kalau ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Lain cerita kalau memang ada urusan kantor yang belum selesai. Maka kalaulah kita yang diberikan nikmat sedemikian rupa tak mampu memanfaatkan nikmat itu dengan kita bermalas-malasan untuk menyongsong ibadah kepada Allah. Bahkan ada satu tempat yang kami lihat, ada orang Banda Aceh, agamanya Islam, pakai celana pendek, sholat maghribnya dia tinggalkan dengan sengaja. Perkara ibadah sholat, terserah kalau dia mau kerjakan atau tidak, tapi kalau sudah sampai di dalam hatinya menyepelekan ibadah sholat, bahkan menyampaikan iya dan sembahyang, anak perlu ada sembahyang, maka mohon maaf, orang ini sudah jatuh kepada tingkat orang yang kufur kepada Allah. Padahal di banyak riwayat yang boleh kita sampaikan, saat ketika kita melihat sejarah baginda Rasulullah, yang waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa kesempatan dalam keadaan bersedih hati. Sedih yang pertama, Rasulullah itu pernah dikatakan oleh orang Quraisy bahwa Allah telah meninggalkan Nabi, membenci Nabi, maka Nabi sedih sampai Allah menurunkan surat Al-Quran khusus untuk menjawab apa yang disampaikan oleh orang Quraisy kepada Nabi. Yang beliau menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di Quran surah Al-Quran, bukan di ayat yang pertama, bukan di ayat yang kedua, pada ayat yang ketiga surah Al-Quran itulah baru ada jawaban, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, bahwa Allah tak pernah meninggalkan Nabi dan tak pernah membenci Nabi. Tapi karena kesedihan Nabi, Allah turunkan 11 ayat ini untuk Nabi, diawali dari 2 sumpah. Yang kedua sumpah itu bertepatan dengan 2 waktu utama ibadah sunat. Yang pertama waktu duha, sholat duha, dan walaili idza saja, dan demi malam yang pekat, letaknya adalah sepertiga malam
yang mana manusia kalau bangun di waktu-waktu itu menunjukkan dirinya berwudu dan kemudian menghadapkan dirinya ke arah kiblat salat sunat qiyamul lail, maka itu adalah afdal ibadah. Nabi sedih, Allah kasih ayat untuk menghibur, tapi hiburan yang utama Nabi disuruh untuk mengerjakan ibadah salat duha dan salat malam. Kemudian kesedihan Nabi saat ketika Isra wal Mi'raj, yang kita tahu perjalanan Isra Mi'raj itu ada latar belakang, alasan yang paling sangat-sangat penting untuk dijadikan Nabi harus berangkat. Bahkan tahun itu dikenal dengan tahun duka cita, di mana orang-orang yang beliau sayangi, istrinya Bunda Khadijah, paman beliau Abu Thalib meninggal di tahun yang sama, sehingga mengalami kesedihan yang luar biasa sampai Allah menghadiahkan Nabi Isra Mi'raj. Ujung dari perjalanan Isra Mi'raj saat mau kembali ke tanah Mekah, Rasulullah kemudian diberikan oleh Allah berupa hadiah, yakni ibadah salat, yang kita tahu sampai naik turun sebanyak 9 kali dan kemudian mengalami pengurangan dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Maka momentum besar ini yang bahkan Isra Mi'raj itu diawali dengan kalimat subhanallah, yang kalau kita terjemahkan, kalau kita lihat adalah kalau setiap peristiwa yang diawali dengan kalimat subhan, maka peristiwa itu peristiwa besar. Maka kalaulah peristiwa yang begitu besar saja untuk menghibur Nabi Allah hadiahkan ibadah salat, kenapa ada orang yang ketika dia ingin agar dirinya, jiwanya, hatinya mengalami ketenangan, dia tidak mau taat kepada Allah dengan melambat-lambatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk berfikir sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dari bencana ini yang diinginkan oleh Allah dua. Pertama, Allah katakan liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu. Saat ada orang yang melakukan kesalahan, kejahatan, melakukan penekenan sembarangan sehingga ada pembabatan hutan, illegal logging dan lain sebagainya. Kemudian ada yang mengotori hutan, ada yang merusak hutan, buang sampah sembarangan, siapapun dia, Allah ingin agar orang itu merasakan akibat dari perbuatannya itu. Yang ujung danya adalah yang kedua, la'allahum yarji'un. Allah ingin agar semua orang yang terimbas, baik dia yang melakukan kejahatan ataupun orang yang bukan melakukan kejahatan, terimbas juga dengan bencana ini. Allah ingin ketika ditimpakan itu dirasakan semua yang hasil karyanya itu sendiri, agar la'allahum yarji'un, mereka itu kembali kepada jalan yang baik. Maka sekarang tinggal kita memilih dan memilah. Kita mau jadi orang yang baik yang kembali kepada Allah dengan kebaikan, atau orang jahat yang insaf dengan kejahatan atas kejahatan itu, atau tetap mau musibah berapapun kali Allah jadikan, Allah hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita, kita tidak mau dan tidak berupaya untuk berubah, maka kita digolongkan oleh orang yang tidak bisa memetik pelajaran. Dan banyak kita lihat dari musibah demi musibah ini, di mana potensi kejahatan itu muncul, mulai dari pedagang yang memarkup harga barang. Di awal-awal bencana kita harga cabai sampai 250, kemudian baru normal balik. Ada orang yang menaikkan ongkos. Kalau dinaikkan karena memang harus memutar kampung, banyak makan minyak, tapi tidak menaikkan 2 kali sampai zolim kita. Bahkan ada orang yang bawa bantuan naikkan harga padahal dia mau membawa bantuan untuk saudara kita yang tertimpas. Atau semakin ada musibah ini tidak menjadikan kita berubah, semakin jahat kita dengan memanfaatkannya. Apa? Korupsi. Dikasih proyek, naikkan harga barang proyek yang mungkin harganya misalnya kalau sumur bor habis 80, 15 juta, saya buat harga yang tinggi. Ambil kesempatan mengatakan pajan lo, haji mumpung, nyoba saat-saat kacopet, maka orang itu belum bisa memetik pelajaran dari setiap apa yang diberikan oleh Allah. Tapi ingat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita orang yang beriman, ketika musibah ini datang, yakinkan ada satu hadis Nabi. Apa kata Nabi?
idhamul jaza. Bahwa kalau ada di antara orang yang beriman mengharapkan pahala yang tinggi, yang agung, yang luar biasa di hadapan Allah, maka ingat tambahan hadis yang itu juga kata Rasulullah, ma'idhamil bala, engkau harus diuji juga dengan ujian yang besar. Maka ada hadis yang lain Nabi mengatakan orang yang kalau dia meninggal orang baik, dia sudah 1000 lebih orang yang meninggal saat bencana Aceh dan Sumatera, sudah 1000 lebih. Maka anggaplah husnuzon yang 1000 itu adalah orang-orang yang baik yang meninggal. Maka Nabi mengatakan orang baik yang meninggal itu dia sedang beristirahat dengan kalimat mustarih. Orang itu beristirahat yang sedang menunggu balasan kebaikan yang akan diberikan Allah kepada. Tapi ada kalimat lawannya dari mustarih, mustarah. Artinya juga sama istirahat, tapi istirahat di sini diperuntukkan bukan untuk orang jahat. Karena memang mustarah ini dilekatkan kepada orang jahat yang meninggal, tapi bukan dia yang beristirahat. Siapa juga? Tetap orang baik yang beristirahat, yang masih hidup. Kalau ada orang jahat meninggal, maka orang yang hidup itu dia tenang, dia beristirahat. Namanya mustarah. Kenapa? Karena orang jahatnya telah meninggal dunia. Maka kita tinggal memilih, kalau kita mau meninggal dunia kita disebut dengan mustarih, atau kita disebut dengan mustarah, orang yang jahat meninggal, orang baik yang istirahat. Makanya dalam hadis yang lengkap Nabi mengatakan ada pun gunung-gunung, pepohonan, alam semesta sampai manusia yang lain beristirahat kalau ada orang jahat itu meninggal. Maka kalau sampai kiamat nanti orang jahat terus akan ada, belum akan punah, sampai situ pun keadaan alam ini, keadaan siklus kehidupan ini pasti tidak akan pernah tenang kalau selama orang jahat itu masih hidup. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya jangan kita menganggap sepele dengan dosa-dosa kita, karena nanti ada satu pepatah orang Arab di mana ketika beliau mengawali ada 5 yang beliau sampaikan. Salah satu di awal pertamanya beliau katakan adalah al-insanu ya'ti bila syai', bahwa manusia itu kalau dilahirkan ke atas permukaan dunia dia tak bawa apa-apa. Tsumma yas'a wara'a kulli syai', ketika di atas dunia baru cari segala sesuatu. Saya potong kalimatnya karena ini singkat. Di akhirnya apa yang terjadi? Di pepatah Arab itu disampaikan, "Tsumma yuhasabu 'ala kulli syai'." Bahwa nanti manusia yang telah diberikan kesempatan untuk berusaha di dunia, yang dia cari segala hal di dunia ini, apakah dengan cara yang baik atau dengan cara yang batil, maka saat ketika dia sudah berusaha gak bawa sesuatu itu, tapi kata orang Arab ini, dia katakan summa yuhasabu 'ala kulli syai', bahwa orang itu nanti akan diminta pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang dia cari di dunia tadi. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sekarang tinggal kita pilih. Yang ujung hidup kita bahwa kita ini akan mati. Bahkan dari pelajaran pengalaman kita selama musibah ini banyak tanpa kita sadar. Salah satunya saat ketika lampu mati, yang dimana ketika kita mati lampu, air sudah berkurang. Begitu hidup, bak mandi, penampungan air, mohon maaf sampai botol-botol sedang, aqua sedang pun kita isi air. Kenapa? Persiapan kalau nanti mati lampu 3 hari, nah darah-darahnya kita cebok-cebok. Sudah belajar kita berhemat air, sudah mulai ada ide air sembahyang. Kalau habis air yang kita pakai untuk air sembahyang kita tampung 45, jadi kita siram-siramnya kayak semut. Sampai seperti itu sudah pikiran kita, sampai memanfaatkan botol-botol kecil, ber-60, Tupperware semua yang ada di dalam habis isi air. Pernahkah kita bertanya, kalau semaksimal itu persiapan kita untuk menatap mati lampu yang ada kemungkinan besar hidup lagi, kenapa tidak semaksimal itu saat ketika kita mengetahui akan ada pengumuman kematian kita di hadapan Allah?
Kenapa kita tidak sesibuk saat ketika nanti Allah akan panggil kita, yang kita tidak sesibuk untuk mempersiapkan keadaan yang boleh jadi ini cuma sementara. Kita takut kegelapan sebentar saat mati lampu, hingga kemudian kita rute jalan setiap malam, tapi lupa akan ada kegelapan yang akan kita rasakan di awal saat ketika masuk dalam kubur tanpa amal, dan kegelapan saat ketika kita dicampakkan ke neraka kalau kita tidak beramal. Maka kalau seperti itu kita bisa menyiapkan diri untuk menatap mati lampu dan menatap keadaan dunia, seharusnya kita juga bisa menatap untuk persiapan saat ketika nanti kita berjumpa dengan Allah. Kalau ada air di dalam aqua sedang yang kita isi hanya untuk mencebok air kencing kita atau BAK kita atau BAB kita, kenapa kita tidak menyiapkan amal sekecil apapun untuk menghadapi Allah? Karena boleh jadi yang membuat kita mudah masuk surga mungkin saja bukan karena amalan besarnya, tapi mungkin saja dengan amalan kecil yang juga kita ikhlas mengerjakannya. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita merasa sadar yang yakin, sehingga kita menjadi orang yang kembali kepada jalan kebaikan dan memetik di setiap hikmah musibah yang kalau kita pandang setiap akhir tahun Allah selalu mengantarkan musibah kepada kita. Maka mudah-mudahan mari kita bermuhasabah diri. Kalau ada di antara kita yang masih menjadi orang yang mohon maaf dalam tanda petik masih jahat, ayo hilangkan kenakalan kejahatan kita untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan taat berserah diri kepada Allah. Bahkan kekhawatiran yang kita alami selama ini yang mulai kita yakini akan ada ketakutan dan kebesaran saat huru hara, saat akhir daripada dunia, saat hari berbangkit, saat ketika nanti saudara kita, wasahibatihi wa bani, sampai ayah ibu kita, wa ummihi wa abi, sampai semua orang yang kita cintai tidak bisa menolong kita kecuali hanyalah amal ibadah kita saja yang mampu menolong kita di hadapan Allah. Maka mari kita jadikan setiap waktu di dunia yang Allah hadirkan sebagai bentuk ujian kepada kita ini, kita alami dan kita tafakuri untuk kita semakin berta'awud dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.